COVID-19 ini sangat luar biasa dan dia mengalami mutasi yang cukup cepat, ya. Jangan sampai ini terjadi seperti kita alami pandemi Black Death dulu. Ya, Eropa. Itu yang meninggal itu sampai di sekitar 75 sampai 200 juta diperkirakan. Itu dunia masih jarang. Dan orang Kristiani lagi juga yang mengangkat isu 666. Karena sekarang itu rata-rata setiap hari yang divaksin sekitar 60.000 lebih orang, 64.000. Kalau cuma 64.000, maka seluruh Indonesia itu baru bisa dapat vaksin 10 tahun. Kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel Opini Berti. Kali ini kita akan ngobrol soal satu tema yang masih agak hot sekarang ya, dan sedang berlangsung di Indonesia, Pak Bati. Kita tahu kemarin pertengahan Januari ya, Pak Jokowi dan beberapa tokoh di bangsa ini juga sudah mulai vaksinasi ya, sudah disuntik dan sudah mungkin akan ada tahapan berikutnya gitu ya. Dan sudah cukup banyak orang-orang yang juga memperoleh vaksinasi COVID-19 di Indonesia, terutama tenaga kesehatan dan para pelayan publik kita. Tapi ya gitu Pak, kemarin isunya kadang-kadang aneh itu, kadang-kadang Pak, di grup-grup WA, di sosial media, kadang-kadang ada aja orang yang nolak-nolak tuh Pak. Ada yang bilang katanya itu barcode lah, itu 666 lah Pak gitu kan, tidak percaya kuasa Tuhan lah, apa aja. Pak Mati menanggapi ini gimana sih Pak? Maksudnya masyarakat kita khawatir tentu dengan pandemi gitu ya, tapi kenapa ada aja yang menolak? Bahkan dari kalangan Kristiani ada aja yang menolak-nolak soal vaksin Pak. Pak Mati berapa seperti apa? Dan orang Kristiani lagi juga yang mengangkat isu 666 dan sebagainya ya. Jadi yang pertama-tama harus saya katakan bahwa saya salut dengan presiden kita ya, Jokowi ya. Artinya bahwa dia mau sebagai pembuka dari vaksin ini, ketika orang mengalami ketakutan terhadap vaksin, dia justru menjadi pembuka. Dia ingin kasih tahu bahwa nggak ada masalah kok dengan itu, aman-aman aja ya. Kadang-kadang kan kita sendiri yang menciptakan ketakutan di dalam diri kita sendiri. Belum lagi orang iseng, nakut-nakutin aja begitu ya. Jadi dengan berbagai motivasinya ya. Dan celakanya di tengah-tengah situasi itu ada juga orang-orang termasuk teolog-teolog ya yang iseng aja mengatakan ya 666. Saya juga terima itu ya. Yang kemudian ada apa namanya kayak barcode ya, atau segala macam. Oleh sistem universal. Lalu kemudian nanti ini dari setan dan sebagainya. Dimutraikan bidahinya Pak. Nah ini sebetulnya pergeseran persoalan dari urusan medis ke urusan teologis. Sekali lagi soal pandemi COVID-19 ini ada urusan medis. Belajarlah punya iman dan tanda kutip terhadap para medis para dokter dengan segala macam. Itu mereka yang berupaya keras pagi siang malam mencari vaksin ya. Oleh karena itu kita mesti mendukung mereka, karena di tengah-tengah situasi seperti ini, pandemi, kalau tidak ada vaksin sama sekali musnah ini dunia ini ya. Karena vaksin ini luar biasa, maksudnya COVID-19 ini sangat luar biasa dan dia mengalami mutasi yang cukup cepat ya. Jangan sampai ini terjadi seperti kita alami pandemi Black Death dulu. Ya, Eropa. Itu yang meninggal itu sampai di sekitar 75 sampai 200 juta diperkirakan. Itu dunia masih jarang ya. Apalagi sekarang di tengah-tengah padatnya dunia ini bisa meninggal ratusan juta lagi, bisa 1 miliaran kalau kita diamkan ini terjadi. Apalagi tingkat penyebarannya sangat luar biasa ya. Nah, oleh karena itu di tengah-tengah situasi seperti ini, para teolog janganlah berspekulasi macam-macam lah dengan mengatakan ini 666, inilah barcode, ini dari setan dan sebagainya. Kalau you nggak bisa memberikan kontribusi apa-apa di tengah-tengah situasi pandemi, nggak usah nakut-nakutin orang, nggak usah juga memindahkan persoalan dari persoalan medis ke persoalan teologis yang sangat spekulatif. Tidak bisa dibuktikan secara rasional. Oleh karena itu sekali lagi sebetulnya kita justru harus mendukung program pemerintah di dalam vaksinasi. Kalau pemerintah sudah sediakan, dukunglah. Karena ada banyak pemerintah seperti di Malaysia terlambat untuk merespon memesan vaksin ini. Masyarakatnya ribut, Indonesia udah pesan duluan, kenapa kita belum pesan? Apakah karena lagi mau cari duit dengan itu? Kira-kira begitu ya.
Kalau seandainya Presiden Jokowi tidak berinisiatif untuk memesan vaksin ini, kemungkinan kita semua akan ribut, kita akan marah. Kenapa you tidak bertanggung jawab kepada rakyat, Bu? Sekarang begitu dia udah pesan duluan segala macam, kita juga nakut-nakutin dengan segala macam hal-hal yang spekulatif. Sekali lagi memindahkan persoalan medis ke persoalan teologis yang spekulatif, kan gitu ya, yang diangan-angan aja, apa dengar kabar burung dan sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya bagi saya itu sangat tidak bermoral, sangat tidak bertanggung jawab. Itu justru membuat orang makin panik. Mau divaksin panik, nggak divaksin panik juga, kan bikin bingung semuanya kan gitu ya. Akhirnya orang stres mati sendiri. Ini kontribusi teman-teman ini yang ciptakan isu-isu yang macam-macam ini. Oleh karena itu menurut saya lebih baik kalau nggak bisa kontribusi, tutup mulut lah. Ya. Kira-kira begitu. Tapi itu isu yang sering banget diangkat apa ya? Dulu kita ingat dulu komputer Y2K itu dikaitkan lagi dengan 666 akhir zaman gitu. Emang kita gandrung ya isu-isu kayak gitu, Pak? Memang, karena memang isu tentang akhir zaman itu dari dulu sekali sudah ada. Iya. Ya, dari zaman Yesus ada pun sudah ada isu akhir zaman. Yesus nanti akan datang lagi segala macam. Itu udah selalu terjadi. Dan selalu isu-isu soal misalnya pandemi Black Death misalnya, atau sebelumnya pandemi Antoine namanya ya. Itu juga langsung dihubungkan dengan isu akhir zaman dan sebagainya. Itu seperti sejarah berulang aja terus meneruskan gitu ya. Oleh karena itu sebaiknya janganlah hal-hal yang spekulatif itu hanya menciptakan kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Ini nggak ada urusan dengan akhir zaman atau segala macam. Kita sendiri harus siap sedia selalu. Karena setiap waktu adalah akhir zaman. Yeah. Kan Tuhan bilang gak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan datang. Oleh karena itu tugas kita satu-satunya adalah cuma mempersiapkan diri. Nah, di tengah-tengah situasi COVID atau pandemi seperti ini, nggak usah lagi dihubung-hubungkan dengan akhir zaman dengan segala macam yang membuat sekali lagi memindahkan persoalan dari medis ke soal-soal teologis yang spekulatif yang nggak ada juntrungannya itu. Jadi oleh karena itu sekali lagi menurut saya adalah lebih baik diam, itu jauh lebih wise ya, di tengah-tengah situasi seperti ini. Apalagi begini, ketika vaksin COVID ini sudah datang, kita justru mesti mendesak pemerintah supaya yang divaksin itu jauh lebih cepat. Karena sekarang itu rata-rata setiap hari yang divaksin sekitar 60.000 lebih orang, 64.000. Kalau cuma 64.000, maka seluruh Indonesia itu baru bisa dapat vaksin 10 tahun. Ya, lajunya tuh terhambat. Israel cuma cukup 2 bulan. Amerika Serikat butuh 11 bulan untuk memvaksin seluruh orang Amerika. Cina yang miliaran itu butuh sekitar 11 bulan untuk memvaksin 5 tahun. Untuk memvaksin semuanya itu. Kalau Indonesia butuh dengan kecepatan seperti ini, butuh sekitar 10 tahun. Ini akan celaka. Kenapa? Karena vaksinnya sudah bermutasi terus. Oleh karena itu kita mesti minta justru supaya dipercepatlah program vaksinasi, distribusi, apa segala macam supaya masyarakat Indonesia yang mestinya cuma butuh 10 tahun jadi mungkin 2 tahun gitu ya. Itu justru kita tolong pemerintah gimana mempercepat. Betul, Pak. Ya, kita harus sama-sama mendukung program ini supaya kita sama-sama bisa lepas dari pandemi ini. Betul. Ya. Kalau nggak bisa dukung lebih banyak teman-teman, jangan makin bikin susah gitu ya. Jangan dengan spekulasi-spekulasi nggak jelas seperti itu. Betul. Ya, kita berharap segera berakhir. Terima kasih Pak Pati buat pendapatnya. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian telah menyimak. Ikuti terus Opini BRT. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ke rekan-rekan sekalian. Terima kasih semuanya.